Evaluasi, repetisi, dan konsistensi adalah kunci. Hal itu merupakan moto hidup saya dan juga motivasi saya untuk selalu belajar, menikmati proses, berkembang, dan juga berkontribusi. Bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga lingkungan saya dan Indonesia itu sendiri. Halo teman-teman semua, saya Hansen Dava Pramudia Kusuma. Teman-teman bisa memanggil saya Hansen. Saya merupakan mahasiswa semester 6 di program studi S1 Sistem Informasi Universitas Airlangga. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengenalkan diri saya lewat elevator speech. Baiklah, marilah kita mulai. Saya pribadi merupakan orang yang ingin menjadi seorang builder dan juga inovator. Hal ini termanifestasi lewat interest saya pada AI, machine learning, dan juga hal-hal terkait dengan NLP, ataupun hal-hal terkait dengan data. Saya sangat senang sekali terhadap hal itu. Dan hal itu termanifestasi di dalam keinginan saya untuk mengembangkan diri saya lewat proyek saya. Proyek saya terrecord di dalam GitHub, dan di 2025 saya telah melakukan 400 kontribusi di dalam proyek itu sendiri. Yang dimana salah satu proyek yang paling berkesan untuk saya adalah proyek debiasing bahasa Indonesia dengan LLM, ataupun membentuk beberapa agent asisten AI yang bisa membantu di kehidupan saya, dan juga berbagai project machine learning saya yang membantu saya untuk bisa memahami iklim machine learning itu sendiri. Tetapi bukan hanya dari segi teknikal, saya juga dibekali dengan berbagai soft skill itu sendiri lewat berbagai pengalaman saya, entah menjadi coach ataupun pengalaman saya mengikuti berbagai pelatihan leadership dan juga berbagai lomba debat yang saya juarai, yang membantu saya untuk menjadi orang yang bukan hanya bisa dari segi teknikal, tetapi juga teramplifikasi lewat soft skill yang ada. Oleh karena itu, saya sangat senang untuk bisa diberikan kesempatan berkontribusi di Digistar kelas intern itu sendiri. Digistar kelas intern merupakan iklim yang sangat cocok untuk learn, yaitu belajar, cocok untuk berkembang, dan juga cocok untuk berkontribusi. Yang dimana iklim ini merupakan iklim yang saya sangat inginkan sebagai seorang builder dan juga inovator, karena pastinya ini bisa membantu saya untuk mengelevate skill saya dan juga selalu berkontribusi di lingkungan ataupun Indonesia itu sendiri. Sehingga saya berkomitmen untuk bisa membantu diri saya sendiri dan juga membantu Digistar kelas intern itu sendiri. Saya akan memberikan yang terbaik dari diri saya akan selalu belajar, entah saya bisa paham atau tidak, tapi saya akan selalu mencoba untuk paham, dan saya akan selalu menjadi orang yang adaptif dan juga problem solving terhadap hal yang ada, dan berorientasi untuk enjoy the process, untuk belajar, berkembang, dan juga berkontribusi. Kesibukan saya saat ini, saya sedang mengerjakan tugas akhir saya ataupun skripsi saya yang sangat inovatif dan sangat menarik, dan ini merupakan salah satu proyek menarik yang akan saya bahas di sesi selanjutnya. Yang dimana judulnya adalah klasifikasi bias dan debiasing dengan fine-tuning direct preference optimization pada multilingual large language model dalam bahasa Indonesia. Dimana tujuannya untuk bisa mengurangi generasi kata-kata bias dari large language model yang ada, seperti Llama, Aya, Blooms, dan lain sebagainya seperti ChatGPT ataupun Cloud. Di luar dari kesibukan itu, saya juga sibuk untuk bisa mengembangkan self-project karena saya senang belajar sendiri, yaitu saya mengembangkan sistem agentic, yaitu agentic LinkedIn Post, agentic AI Scheduler untuk bisa membantu saya setting schedule di Google Calendar, dan juga mengembangkan banyak sekali project-project tertentu dalam segi machine learning. Misalnya, saya membahas terkait dengan Crash Royale Review Insight dan banyak insight-insight lain dari dataset yang ada. Nah, selain itu, saya juga belajar sekarang di Udemy itu sendiri untuk belajar course LLM. Proyek yang paling menarik untuk saya adalah proyek yang baru saya bilang tadi, yaitu terkait dengan skripsi saya, yaitu klasifikasi bias dan debiasing dengan fine-tuning direct preference optimization pada multilingual large language model dalam bahasa Indonesia. Ini menarik karena ini merupakan salah satu hal yang sangat inovatif, di mana di iklim AI di Indonesia itu sendiri sangat mungkin banyak sekali data pelatihan yang diambil dari data-data umum seperti Twitter ataupun data-data yang kita tidak ketahui dari mana, dan cenderung menyerap kata-kata bias yang diciptakan manusia. Misalnya, mengkonotasikan suku tertentu dengan sifat tertentu. Oh, ini tidak boleh, karena pada akhirnya ini sangat diskriminatif. Oleh karena itu, saya dan dosen pembimbing saya menciptakan sebuah sistem agar hal ini berkurang ataupun tidak terjadi lagi lewat menciptakan dataset benchmark untuk Indonesia, mengurangi bias itu sendiri. Jadi, model LLM seperti Aya, Blooms, dan lain sebagainya seperti ChatGPT ataupun Cloud akan dilatih untuk mengurangi bias yang ada lewat dataset ini, dan pada akhirnya akan dinilai apakah masih bias atau tidak. Dan pada akhirnya, sistem generatif bisa mengklasifikasikan bias seperti stereotype, anti-stereotype, atau kata-kata netral, tapi juga bisa menggenerasi agar kata-kata tertentu yang bias sebelumnya menjadi tidak bias. Yang dimana kontribusi ini merupakan kontribusi yang sangat unik, karena merupakan salah satu yang terbaru di Indonesia untuk mengembangkan benchmark khusus konteks Indonesia, khusus linguistik Indonesia yang ada, sehingga sangat unik dan juga sangat membantu. Adapun tools yang saya gunakan,
saya membagi menjadi dua. Yang pertama adalah tools management, dan juga yang kedua adalah tools untuk technical. Tools management yang saya gunakan pastinya adalah Google Workspace. Saya percaya diri bahwa Google Workspace saya sering saya gunakan setiap hari sehingga saya memiliki nilai 9 dari 10. Selain itu juga saya menggunakan project management yang paling umum adalah ClickUp. Yang dimana ClickUp saya sangat mahir menggunakannya karena saya menggunakan project sebelumnya dengan ClickUp, yaitu bernilai 9/10. Dan juga beberapa fungsi lain seperti Google Calendar, Notion merupakan hal yang sangat sering saya gunakan untuk bisa membantu produktivitas saya, sehingga saya memberikan nilai 9 dari 10. Untuk dari segi teknikal, saya menggunakan berbagai platform. Salah satunya adalah platform VS Code yang saya sangat mahir untuk menggunakannya, dan juga di dalamnya saya sering banget menggunakan Python, dan juga sering banget menggunakan Jupyter Notebook. Yang dimana Jupyter Notebook ini juga saya gunakan lewat virtual environment seperti Anaconda dan lain sebagainya, yang pada akhirnya saya memberikan nilai sekitar 8/10 dari skill saya untuk bisa menjalankan yang ada. Di luar daripada itu, library dalam Python seperti scikit-learn, Transformer, PyTorch, dan TensorFlow merupakan hal yang sudah saya pelajari dan sudah saya gunakan untuk membangun proyek saya, dan saya memberikan nilai sekitar 7/10 dari segi pemahaman yang ada. Di luar daripada itu, bentuk-bentuk seperti Ollama, Fast API, dan lain sebagainya yang membantu untuk LLM dan juga agentic, dan juga seperti Hugging Face misalnya, saya memberikan nilai sekitar 6/10 karena saya baru saja memegangnya, tetapi saya sudah bisa menjalankan proyek dengan menggunakan alat-alat tersebut. Jadi seperti itu dari diri saya terkait dengan tools yang ada. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Digistar kelas intern untuk saya. Saya sangat termotivasi dan saya sangat banyak belajar lewat prosesi ini dan sangat membantu saya untuk selalu mengembangkan diri saya. Saya paham bahwa kemampuan saya mungkin tidak selalu top dan mungkin ada kandidat yang lebih baik. Tetapi saya akan memastikan bahwa saya akan selalu belajar dan juga berkembang dan juga berkontribusi lewat Digistar kelas intern itu sendiri. Kombinasi antara skill teknikal saya dan motivasi saya yang sangat besar pada akhirnya akan memberikan great combo untuk memberikan alignment yang baik untuk Digistar kelas intern itu sendiri. Saya Hansen Dava Pramudia Kusuma, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.